Lalu untuk objek kita coba geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Electronics Tips and Trick. Baik, jumpa lagi dengan saya di kesempatan video tutorial kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial masih sama ya seperti biasanya, yaitu tutorial Tinkercad untuk simulasi sistem kontrol alarm anti maling Arduino. Cara kerja dari sistem ini adalah menggunakan Arduino sebagai controller, kemudian sensor peer untuk mendeteksi objek, kemudian ada buzzer sebagai notifikasi alarmnya. Sistem kerjanya, ketika nanti sensor peer mendeteksi perubahan suhu objek, maka akan menghidupkan buzzer. Simpel bukan? Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja buka aplikasi Tinkercad. Nah, sudah kita buka ya untuk cloud Tinkercad-nya. Untuk sistem tersebut, sistem alarm anti maling, kita menggunakan yang pertama hardware Arduino Uno, kemudian ada hardware selanjutnya sensor peer, ada buzzer, kemudian ada saklar atau saklar switch. Nah, fungsi dari saklar ini adalah untuk menghidupkan dan mematikan sistem, bukan menghidupkan atau mematikan supply power, tapi menghidupkan atau mematikan sistem. Jika saklar ini tidak ditekan atau tidak digeser, maka sistem tidak akan bisa bekerja, sehingga saklar ini adalah kunci dari sistem tersebut agar bisa bekerja. Untuk itu kita langsung saja ke rangkaian sirkuit Tinkercad. Oke ya, agak loading, sinyalnya jelek sini. Kita sudah membuka cloud Tinkercad di pembuatan sirkuit simulasi Arduino. Kita langsung saja kasih judul sesuai tadi ya, kita inginkan alarm anti maling dengan sensor peer. Nah, setelah itu seperti biasa kita rakit rangkaiannya. Ayo kita rakit. Oke, alhamdulillah rangkaiannya sudah jadi ya. Bisa rekan lihat di video ini, rangkaiannya sudah jadi. Yang pertama ada Arduino Uno, kemudian ada sensor peer, lalu ada buzzer, kemudian ada switch atau saklar. Ini adalah slide switch atau saklar geser. Kemudian ada resistor.
Fungsi dari resistor ini adalah untuk pull down atau resistor pull down, dimana pin yang terkoneksi oleh Arduino itu dikoneksikan dengan resistor yang terhubung ke ground. Nanti sehingga ketika tidak terhubung dengan 5 volt itu akan bernilai low atau ground. Ketika nanti kondisi di sini akan bernilai low. Baik, setelah jadi rangkaiannya sangat simpel ya, bisa rekan nanti bikin di tutorial Tinkercad-nya dengan mengacu video ini. Rangkaiannya sederhana ini. Langsung kita ke programnya. Untuk pin-pin Arduino yang digunakan itu bebas, baik untuk sensor PIR, untuk saklar, untuk buzzer, karena ini membutuhkan pin digital saja, atau semua pin di Arduino bisa digunakan. Baik, kita langsung coba ke pembuatan programnya. Oke rekan, untuk programnya sudah saya copy pastekan ke Tinkercad-nya. Tadi sebelumnya sudah saya buat di aplikasi software Arduino IDE. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Ada untuk inisialisasi pin. Ada pin buzzer di pin 6, pin PIR atau sensor PIR di pin Arduino 7, pin saklar di pin 5 atau pin Arduino 5. Kemudian untuk file setupnya kita men-setting ya setiap pin itu sebagai input atau output. Untuk pin buzzer itu karena suara adalah output, kemudian pin PIR itu adalah input, lalu ada pin saklar adalah input karena untuk inputan. Lalu jalannya program di void loop ya. Ini adalah perintah untuk membaca saklar, int read saklar. Nah, ini dibaca, kemudian akan diketahui jika if pembacaan saklar sama dengan high, maka akan memulai proses untuk pembacaan sensor PIR di perintah int read PIR atau membaca sensor PIR. Sensor PIR aktif membaca jika sensor PIR membaca dan bernilai high ya, sinyal di output pin sensornya bernilai high, maka pin buzzer akan diberikan perintah high atau 1, maka akan menyala. Jika tidak, maka buzzer akan mati. Nah, ini proses menyala atau mati ini akan berulang di delay ini. Jadi ketika nanti saklar ini tidak, proses ini pembacaan saklar ini tidak low, buzzer tetap akan berbunyi sampai saklar ini bernilai low ya. Seperti itu prosesnya. Untuk penjelasan programnya ya seperti itu. Kita langsung saja untuk start simulasinya. Kita tampakkan dulu semuanya. Kita start simulasi. Nah, kita lihat posisi sensor PIR. Masih di sini ya. Ini adalah sensor PIR di ring pembacaan ya. Nah, ini adalah arah ring pembacaannya antara ini. Nah, ini adalah ring pembacaan sensornya. Karena ini kondisi off ya, di program tadi sudah dijelaskan, ketika tidak ada bernilai high maka sistem tidak akan bekerja, atau mudahnya yaitu ketika saklar tidak di on kan, maka sistem tidak akan bekerja. Untuk itu kita geser dulu objek atau manusia pembacanya di luar ringnya. Nah, setelah ini bisa dilihat di layar, ini adalah
ring di luarnya. Nah, ini sudah objek sudah saya keluarkan agar nanti ketika on tidak langsung buzzer langsung berbunyi. Kita coba untuk on kan saklarnya. Saklar on, buzzer masih off ya. Kalau off itu tandanya begini. Lalu untuk objek kita coba geser. Nah, buzzer berbunyi seperti ini. Ini tandanya dia sudah membaca. Meskipun nanti objek itu bergerak di luar jangkauan sensor peer, buzzer tetap berbunyi. Jadi ketika sistem ini tidak di off kan dengan saya menggeser saklar, maka akan tetap terus berbunyi sampai alarm ini di off kan melalui saklar. Namanya juga alarm anti maling. Jadi ketika sudah mendeteksi, dia akan berbunyi terus sampai ada yang mematikan sistem. Baik, kita coba untuk mematikannya dengan menggeser saklar. Nah, dia mati, buzzernya mati karena sensornya tidak aktif. Kita coba ya, langsung dia di posisi ring dari sensornya. Kemudian kita hidupkan saklar, maka buzzernya langsung akan berbunyi. Nah, itu ya, langsung berbunyi. Ya, sistem sudah berjalan. Alat ini nanti bisa rekan-rekan aplikasikan di rumah masing-masing atau di tempat yang butuh sebuah pengamanan alarm anti maling. Sensor bisa dipasang di depan pintu atau di atas, maksudnya di bawah langit-langit pintu atau di depan rumah, dan saklar ini disembunyikan agar tidak bisa ditemukan oleh orang lain kecuali yang memasang alat ini. Bisa diaplikasikan nanti sebagai alarm ketika ada seorang yang tidak kita inginkan datang ya, seperti pencuri dan lain-lain datang, bisa diaplikasikan untuk mendeteksi orang-orang tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terus belajar,